Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kebetulan kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut ingin melakukan sebuah wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah yang berkaitan dengan dilema etika dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Di antaranya pertanyaan yang pertama itu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika selama ini, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Evi dan teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan wawancara kita bisa juga membantu petugas dari CGP yang Bapak Ibu lakukan ya. Bagaimana saya cara mengidentifikasi kasus-kasus yang bertentangan dengan dilema etika gitu ya. Betul. Jadi memang ada di sekolah pastilah ada beberapa kasus yang ditemui baik itu berkaitan dengan siswa ataupun guru ya. Oleh karena itu sering saya mengalami hal yang bertentangan dengan dilema etika ya, terutama berkaitan dengan keberpihakan, misalnya saya sebagai kepala di sini dan juga saya berhadapan dengan teman-teman yang memiliki kepentingan di sekolah ini gitu ya. Nah ya seperti itu Bu. Jadi memang tidak terlepas dari dilema-dilema yang memang dihadapi ya Bu. Ya betul. Baik Bu. Oke Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama berkaitan dengan kasus-kasus ketika ada kepentingan yang sama-sama betul gitu Bu? Iya, ya baik, terima kasih. Jadi yang saya lakukan adalah pertama tentunya saya melakukan monitoring secara pribadi ya, monitoring. Taruhlah misalnya kalau misalnya itu berkaitan dengan guru, itu saya memonitoring tentang kehadiran. Lalu saya melakukan cross check terhadap satu data gitu ya. Bagaimana guru tersebut melakukan kewajibannya untuk memenuhi tugasnya sebagai guru. Jadi saya mengumpulkan hal-hal itu, baik itu selain data juga informasi-informasi yang bisa saya dapatkan dari teman-teman di sini. Ya, jadi sebelum pada akhirnya mengambil sebuah keputusan, Ibu pun mengambil data dulu ya Bu ya di lapangan, salah satunya dengan melakukan monitoring seperti itu. Baik Bu. Terima kasih Ibu tadi sudah ikut menentukan sebenarnya apa yang Ibu lakukan setelah ada kasus dilema etika. Nah, mungkin tadi sudah ada langkah sedikit Bu ya yang sudah Ibu sampaikan kepada kami. Nah, kira-kira langkah seperti apa lagi untuk benar-benar menyelesaikan kasus tersebut Bu? Iya. Jadi saya menyelidiki ya informasi-informasi yang sampai, dan juga tentunya saya cross check kepada yang bersangkutan, bagaimana jawaban yang sebenarnya dari yang bersangkutan gitu ya. Kemudian saya menggunakan sistem pemanggilan secara langsung, dan kami menyepakati hasil daripada perbincangan itu dengan guru yang bersangkutan, dan beliau juga menuliskan hasil yang dibicarakan pada saat itu. Jadi menandatangani juga gitu. Iya. Oh ya, baiklah Ibu ya. Terima kasih. Lalu menurut Ibu kalau cara yang seperti cara apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan Ibu tersebut dari yang tadi dilema etika tersebut, Bu? Iya. Jadi semua saya kumpulkan ya, baik itu data, informasi, pemanggilan langsung, dan kemudian juga kami berembuklah dengan langkah yang saya lakukan itu. Kami berembuk, taruhlah kalau dengan kepegawaian itu berarti dengan tata usaha gitu ya. Jadi saya mungkin berunding ke sana, dan kemudian tata usaha melakukan tindak lanjut dari hasil
yang sudah kita bicarakan secara bersama gitu. Baiklah, mungkin akan dilanjutkan. Ya. Iya. Ya, tadi kan Ibu sudah mengutarakan Bu ya cara mengidentifikasi kasus, kemudian langkah prosedurnya, kemudian hal yang dianggap efektif. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu ya dari kami, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi? Ya, ya tantangannya sebenarnya pada sikap bagaimana personal itu menerima tidaknya itu adalah sebuah tantangan yang besar. Apakah ya pastilah akan mengecewakan gitu ya, dan juga mungkin taruhlah itu akan menghilangkan sebuah pekerjaan gitu ya. Nah, tetapi dari sana saya sudah memberikan kesempatan ya untuk memperbaiki kepada yang bersangkutan, sehingga pada saat dalam rentang waktu yang kemudian saya monitor ternyata tidak ada perbaikan, dan saya sudah memberikan kesempatan sebanyak 3 kali, dan itu yang harus kita berikan pemahaman kepada yang bersangkutan bahwa saya sudah memberikan kesempatan dan ini kesempatan yang terakhir tidak dapat dipenuhi. Lah karena itu meskipun berat keputusan itu buat saya, ya saya harus bersikap tegas gitu. Ya, pengambilan keputusan yang luar biasa Ibu ya. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, sebenarnya kalau yang dengan kasus yang tadi ya, jadi itu saya memberikan kesempatan sudah terjadwal sih, misalnya kita perjanjian 1 bulan sekali gitu ya, maka 1 bulan sekali itu saya monitor kembali, kemudian ada sanksi-sanksi yang administratif lah, sifatnya administratif ya, kemudian saya pantau lagi gitu. Sebenarnya kalau jadwal pemantauan itu lebih kepada sehari-hari juga dilakukan pemantauan baik KBM, baik aktivitas siswa dan sebagainya, baik sarana prasarana, dan saya melakukan pencatatan juga pemantauan sehingga itu bisa teringatkan kembali hal-hal yang memang belum dilakukan tindak lanjutnya gitu dari hasil pemantauan itu. Misalnya ketika sanitasi rusak misalnya, itu kan kalau tidak tercatat kadang-kadang kita lupa gitu ya. Nah, tapi kalau tercatat kita oh ya ini belum close gitu. Nah, mungkin itu bisa membantu. Jadi untuk mengontrol dari sesuatu yang ada penyimpangan atau hal-hal yang memang harus kita selesaikan, maka pencatatan itu menjadi penting. Ya, jadi Ibu melakukan itu bukan hanya sekedar ketika ada kasus Bu ya, tapi memang sudah menjadi rutinitas mungkin Bu ya. Insya Allah iya. Luar biasa. Ya mungkin selanjutnya. Baik Bu, dilanjut dari pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini adakah dari kasus tadi mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu? Iya. Jadi semua keputusan itu bukan bersumber dari saya sendiri ya, tapi memang itu proses saya lakukan, tetapi ketika itu mau dilakukan maka kita sesuaikan sesuai dengan permasalahannya. Misalnya permasalahan siswa itu akan dirembukan dengan teman-teman guru, teman-teman kapro. Permasalahan guru maka akan diselesaikan dengan tata usaha, manajemen gitu ya. Atau mungkin permasalahan sarana prasarana misalnya itu kita akan bicarakan dengan manajemen, dengan tata usaha, dengan komite sekolah. Jadi memang itu bergantung pada jenis permasalahan yang ada. Jadi ada sebuah kolaborasi ya Bu ya, tergantung sesuai permasalahannya. Iya, yang jelas ketika saya mau memutuskan itu setidaknya
yang bersangkutan, yang bermitra dengan saya, yang diajak bermitra itu sudah lebih tahu. Oh, iya. Sudah tahu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang disampaikan Ibu tadi, pelajaran apa yang bisa Ibu ambil atau petik dari pengalaman selama mengambil keputusan? Ya, jadi pengalaman saya memang untuk mengambil keputusan itu penting sekali untuk kita mendapatkan data ya, data, lalu meng-cross check, lalu kemudian menyelidiki ya, lalu kemudian kita berunding dengan teman-teman. Jadi teman-teman yang memang sesuai dengan kasus yang ada gitu ya. Kita sama-sama mementingkan untuk satu kemajuan sehingga keputusan yang diambil itu membuat satu pembelajaran ya, baik itu untuk guru yang lain ataupun untuk siswa, supaya kita bisa melakukan pengelolaan layanan pendidikan yang lebih baik. Ya, seperti itu. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Ya Ibu. Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin demikian pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Tadi kami mengambil poin penting di mana ketika Ibu mengambil keputusan yang diambil itu demi kepentingan pelayanan pendidikan di sekolah, seperti itu Bu. Ibu sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu atur nuhun. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Ibu. Bapak, terima kasih atas waktunya. Kami kebetulan dari CGP Angkatan 10 ingin mewawancarai Bapak. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Joko yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Terima kasih Pak Joko. Seperti inilah SMK Negeri 14 Garut. Sangat asli Bu. Terima kasih Pak. Pak Joko, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak. Mungkin dimulai dari pertanyaan yang akan disampaikan oleh saya. Pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Baik, dilema etika Bapak Ibu ya. Yep. Ini luar biasa nih pertanyaannya. Oke, saya ambil Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya dari SDN 1 Padamulya Ibu, kurang lebih 4 tahun saya bertugas di SDN Padamulya. Sudah saya masuk ke SDN Padamulya, ternyata ada beberapa hal yang luar biasa, diantaranya kultur dan juga kebiasaan yang ada di sekolah. SD kami pun juga boleh dikatakan SD tidak terlalu jauh dengan pusat kota dan sebaliknya. Kalau dikatakan dekat dengan perkampungan. Kalau berbicara dilema etika, saya garis bawahi ada 3 hal mungkin yang selama 4 tahun ini saya rasa ini salah satu bentuk dilema etika atau permasalahan dilema etika. Yang pertama itu wali kelas masih melaporkan kepada saya tentunya, Bapak ada kelas ataupun juga ada siswa kami kelas 4 yang belum bisa baca Pak. Itu Bapak dan Ibu. Ya di SD, ya di SD seperti itu Ibu. Kemudian ada juga hal yang menarik di Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan berdekatan dengan kegiatan PHBI, Hari-Hari Besar Islam, biasanya itu siswa lebih mengutamakan kegiatan itu dan akhirnya mereka tidak sekolah, bahkan ada yang sampai 1 minggu Bapak dan Ibu untuk melakukan kegiatan itu. Nah 2 hal itu Bu yang pernah saya temukan di sekolah kami selama 4 tahun ini yang saya rasa ini permasalahan, tapi ini agak sedikit kompleks dan mungkin ini agak ada singgungannya dengan dilema etika seperti itu. Iya betul Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada beberapa kasus yang ditemukan, diantaranya memang masih banyak yang belum bisa baca Pak ya, banyak yang tidak hadir juga karena mengikuti kegiatan-kegiatan PHBI. Yang selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana 2 kepentingannya sama-sama benar Pak dan mengandung nilai kebajikan? Betul. Ibu ya kalau misalkan saya ditanya bagaimana cara memutuskan, betul ini dilema etika.
kalau misalkan saya dengan sekolah tidak mengizinkan kepada orang tua, tidak indah mungkin ya, tidak indah karena kegiatan yang mereka ikuti juga bukan kegiatan istilahnya itu yang tidak benar ya, yang tidak benar itu seperti itu, tapi kegiatan PHBI. Kemudian yang kedua, kalau misalkan itu dibiarkan juga mungkin akan berdampak. Akhirnya selama 4 tahun ini saya terus berproses dengan Bapak Ibu guru dan akhirnya kami membuat komitmen dan kolaborasi yang tentunya ini yang menjadi tembok utama ataupun juga pelaku utamanya itu wali kelas. Jadi yang menjadi ujung tombak sekolah kami itu wali kelas. Ketika misalkan ada kegiatan PHBI atau ada kegiatan yang lain, wali kelas selalu berkoordinasi dengan orang tua. Kemudian untuk siswa yang membacanya masih kurang, kemarin itu sudah saya diskusikan dengan guru-guru dan akhirnya kami membuat kesimpulan, kami melakukan semacam pengayaan, Bu, atau memberikan tugas tambahan tentunya dan tentunya dengan bimbingan kepada siswa-siswa. Barangkali itu, Bu. Oke, itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi tetap kita berkoordinasi baik itu dengan wali kelas maupun dengan orang tua siswa itu sendiri. Selanjutnya. Oke, ya Bapak dilanjut ya. Siap, Ibu. Oke, tadi kan Bapak sudah mengidentifikasi kasus, Pak ya. Nah, dari yang sudah diidentifikasi tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, kalau untuk kasus yang pertama, Ibu ya, yang siswa itu kesulitan membaca, ternyata mulai terdeteksinya itu ketika kegiatan sekolah yang berhubungan dengan penilaian. Baik itu penilaian tulis ataupun juga penilaian praktek karena berdampak dari itu. Itu nilai akhir siswa itu cenderung ya di bawah rata-rata dari siswa yang lain. Ternyata sudah diidentifikasi oleh wali kelas, ternyata siswa itu tidak bisa membaca. Jadi lucunya di sekolah Bapak dan Ibunya di tingkat dasar. Jadi jangan heran kalau ada pertanyaannya apa, jawaban juga sama ditulis kembali pertanyaannya. Itu sudah kami identifikasi ternyata siswa tersebut tidak bisa membaca dan akhirnya dengan perlakuan yang tadi dengan pendalaman dan juga pendekatan yang lebih kepada siswa, alhamdulillah itu bisa terlaksana dan juga ada progres peningkatannya. Kalau yang kedua, yang kasusnya itu yang jarang hadir ke sekolah, kalau yang sekarang itu alhamdulillahnya itu lebih tertata. Maksud tertata itu kalau awal-awal Bu di sekolah kami itu ada misalkan kelas 4 itu 25, setengahnya nggak ada. Itu betul-betul nggak ada Pak selama 1 minggu. Jadi kan kami juga heran, ini kemana nih siswa-siswa pada kemana? Akhirnya kalau sekarang itu saya dengan wali kelas, biasanya kalau mendekati kegiatan-kegiatan PHBI atau bulan-bulan PHBI, biasanya wali kelas suka menanyakan, di daerahnya ada kegiatan apa nih? Kalau sudah ketemu ada kegiatan apa, biasanya wali kelas suka konfirmasi ke Bapak Ibu guru, ke orang tuanya. Ke orang tua, kalau misalkan izinnya 1 minggu, berarti sekolah pun menyiapkan tugas bagi mereka selama 1 minggu. Jadi mekanismenya seperti itu. Oke, iya, langkah-langkahnya betul, ya. betul. Oke, kemudian hal-hal apa saja nih yang sudah yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi? Baik, kalau yang efektifnya itu saya rasa yang paling penting itu adalah koordinasi atau adanya informasi baik dari sekolah ataupun juga dari orang tua. Terkadang gini Bu ya, kalau di daerah itu kalau ada guru atau perwakilan orang tua ke sekolah, kadang-kadang orang tua itu takut. Ada apa nih anak saya di sekolah gitu. Jadi itu salah satunya mungkin dengan adanya hal ini atau permasalahan ini selama 4 tahun yang saya alami itu menjadi pembuka juga wawasan dari orang tua. Ternyata kalau misalkan kegiatan ataupun juga pihak sekolah datang ke rumahnya itu merupakan hal yang wajar. Dan juga salah satunya yang menjadi hal positifnya dengan kegiatan ini ataupun juga dengan kasus ini, sekarang sekolah kami kegiatan home visit-nya alhamdulillah menjadi semakin berjalan, semakin digeliatkan lagi. Meskipun kalau misalkan dilihat dari per satu kelasnya 25 belum bisa menjangkau semua, tapi minimal perwakilan daerahnya khususnya wali kelas bisa bersilaturahmi dan melakukan home visit kepada siswa-siswa seperti itu. Yang selanjutnya. Baiklah, terima kasih Bapak tadi sudah memaparkan tentang langkah-langkah bahkan hal-hal yang sangat dianggap penting untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini ada
berikutnya lagi ya Pak ya. Ini mohon maaf jadi terlalu banyak nih pertanyaannya. Tidak apa-apa, Bu. Lalu dari kasus-kasus yang dihadapi sama Bapak selama menjabat ini, apa sih tantangan yang ditemui dalam menyelesaikan kasus tersebut, terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Baik, tantangan yang paling besar itu adalah karena khususnya pemangku kebijakan atau pemberi keputusan itu kan kepala sekolah. Yang pertama memang tantangan paling besar itu rasa kepuasan. Itu tantangan paling besar, rasa kepuasan. Jadi ketika ada permasalahan, kemudian nanti ada solusi. Nah, solusi itu dikatakan bisa memuaskan untuk semua atau tidak, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, tantangan yang paling besar juga, yang tadi, karena ini kegiatannya itu rutin dan lain sebagainya dilakukan, tantangannya bagaimana saya selaku kepala sekolah itu mampu mengambil ataupun juga mengumpulkan orang-orang yang terlibat. Contoh misalkan kalau kasus yang tadi itu, wali kelasnya saya support, kemudian orang tuanya saya support. Dan juga ini yang paling penting itu adalah siswanya. Jadi jangan sampai siswanya itu meskipun dia izin selama 1 minggu, kita dari sekolah itu hanya mengizinkan saja gitu. Tapi kita juga ada tanggung jawab berupa pemberian materi. Meskipun tantangannya juga Bapak dan Ibu ya, kalau misalkan materi kami juga belum bisa maksimal. Karena materi yang disampaikan kepada orang tua kan terbatas. Jadi hanya sebatas materi-materi yang secara keadaan sekolah bisa diberikan saja kepada orang tua. Contohnya hanya memberikan buku-buku, memberikan pinjam selama 1 minggu itu buku paket yang diajarkan. Kemudian kalau ada orang tuanya yang sudah memiliki WA, mungkin wali kelas secara intern memberikan materi-materi. Mungkin itu buat tantangannya. Iya, benar sekali ya, tantangan-tantangan itu ya tetap harus dihadapi Pak ya, walaupun itu ada karena harus diselesaikan nih permasalahannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilema etika tersebut, apa Bapak punya jadwal tertentu atau memang diselesaikan saat itu juga? Nah, bagaimana ya Bapak? Untuk permasalahan, nah ini Bu kasusnya lucu juga ya. Kalau misalkan dulu itu kadang-kadang lucunya di sekolah kami, Ibu Bapak ya, kalau misalkan ada kegiatan cukup siswanya yang bilang ke gurunya, Ibu saya seminggu gak akan hadir di sekolah. Itu kan lucu juga ya Bapak Ibu ya, misalkan. Nah kalau dulu itu karena memang belum dari pihak kami dan juga guru-guru wali kelas juga belum mengoptimalkan. Jadi kalau dulu itu, jadi siswa itu yang mudah aja, dia bilang ke wali kelas, dia izin, kemudian kata wali kelas, ya sudah, nah dia izin selama 1 minggu. Tapi kalau sekarang itu, alhamdulillah seperti saya sampaikan di awal, dengan adanya hal ini jadi mulai tertata. Tertatanya itu berarti ke kegiatan home visit, home visit khusus untuk kegiatan ataupun juga kasus yang siswa izin ataupun juga dia ada kegiatan lain. Kalau untuk kegiatan ataupun juga kasus siswa yang masih kurang dalam membaca, saat ini itu jadi ketika guru di kelas itu dia mengajarkan baca dulu Bapak Ibu. Jadi baca tulis itu kan kalau di SD itu kan kelas 1 kelas 2 ya Bapak dan Ibu ya. Kelas 1 kelas 2. Nah, kalau sekarang itu mau kelas 3, kelas 4, kelas 5, pokoknya kalau di kelasnya ada yang terindikasi belum bisa baca, guru itu wajib mengajarkan baca tulis terlebih dahulu. Jadi diulang kembali. Ya, jadi diulang kembali. Betul, walaupun kelas atas. Itu jadi sudah ada yang terjadwal. Kalau yang belum terjadwal itu juga pernah sebetulnya. Saya mengambil keputusan tidak terjadwal dan itu secara langsung. Kasusnya pada saat siswa itu kalau di kami Bapak Ibu ya, kalau di jenjang dasar itu ada yang namanya perkemahan. Saat itu kasusnya 2022 akhir menuju 2023 itu masih COVID. Kebetulan Korwas dan juga pengawas itu dengan ranting dan juga dengan pramuka mengadakan kegiatan untuk perkemahan. Dan pada saat itu saya berpikir kalau misalkan dari sekolah kami SD Pada Mulia mengirimkan akan sangat seperti itu Bu, dan juga beresiko, maka pada saat itu juga saya mengambil keputusan ya sudah dari sekolah kami jangan dulu mengirimkan. Jadi tidak mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut. Terima kasih Bapak dengan segala keputusan-keputusannya yang sudah lebih bisa untuk semuanya, tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Terima kasih Bapak. Ada selanjutnya lagi. Baik Bapak, dilanjut ya Pak ya. Silakan Bapak. Nah, melihat dari apa yang Bapak sampaikan tadi,
tentunya ada koordinasi atau kolaborasi dengan wali kelas ya Pak. Mungkin selain wali kelas Pak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang dapat membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan Pak? Baik, terima kasih Pak. Untuk jenjang sekolah dasar itu, kalau untuk mengambil keputusan biasanya kalau secara cakupan sekolah memang dengan Bapak Ibu guru wali kelas Bapak ya. Kemudian kalau secara kedinasan kami dan khususnya saya biasanya berkoordinasi dengan Korwil, koordinator wilayah, kemudian juga ada Korwas atau pengawas. Jadi 2 itu. Dan juga satu lagi Pak, ada satu sosok yang luar biasa yang menjadi tandem saya dalam mengambil keputusan, yaitu adalah komite sekolah. Komite sekolah. Kenapa saya katakan itu merupakan salah satu yang berperan? Karena komite sekolah di SD Padamulya itu merupakan salah satu tokoh yang ada di Padamulya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan sosial siswa, saya lebih mudah dan juga lebih relevan untuk mengambil keputusan. Biasanya seperti itu Pak. Luar biasa ya Pak ya. Jadi terus berkoordinasi atau berkolaborasi dengan berbagai pihak ya Pak yang berkepentingan ya di sekolah ya. Kemudian Pak yang terakhir mungkin dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang mungkin dapat Bapak petik atau dari pengalaman yang bisa diambil dari pengambilan keputusan? Baik, pengalaman yang paling menarik itu memang terkadang kepala sekolah ada di fase harus memaksa. Kemudian tapi yang kedua juga harus terbuka. Itu 2 hal yang memang saya rasa sampai saat ini terus saya pelajari. Harus memaksa terkadang guru juga harus dimotivasi dan lain sebagainya. Tapi harus terbuka terkadang kita juga jangan merasa karena kita itu boleh dikatakan eksekusi sampai-sampai kita tidak melihat dan juga tidak terbuka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat sangat dahsyatnya itu yang namanya kolaborasi atau kebersamaan. Kami di sekolah itu hanya, boleh dikatakan saya juga hanya melayani siswa. Memang orientasi pertama bagaimana saya bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan. Baik bagi instansi kami, SD Padamulya dan juga tentunya bagi siswa. Selebihnya saya merasa kolaborasi dan bekerja sama merupakan salah satu hal yang luar biasa dalam menentukan sebuah keputusan. Barangkali itu Pak. Jadi ada kolaborasi ya, duduk bersama ketika ada suatu permasalahan, mencari solusi yang terbaik supaya tidak merugikan salah satu pihak. Pak, seperti itu ya Pak. Ya mungkin kembalikan lagi ke Bu Evi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas waktunya. Demikianlah serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kepada Bapak. Terima kasih sudah dijawab dengan sangat runtut. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur nuhun, Pak Joko. Sami-sami, Bapak. Sami-sami. Atur nuhun.